Selamat sore Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Hari ini edisi Senin 14 September tahun 2020 menjumpai kita saudara, saudari, sahabat serta rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita boleh berada. Dan kita berharap dengan sebuah renungan daripada firman Tuhan dapat semakin menguatkan dan juga meneguhkan terhadap apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Di awal atau mengawali dari minggu ini, kita kembali menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai program ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, pada hari ini kami rindu kembali untuk dapat melanjutkan bagaimana firman Tuhan itu senantiasa akan terus disebarkan dan firman Tuhan itu terus untuk boleh disampaikan ke seluruh penjuru dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu agar kiranya Tuhan yang menolong dan kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus, demikian juga Tuhan dengan setiap para pendengar yang mendengarkan daripada renungan daripada program ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka pun di dalam tugas dan tanggung jawab mereka selama dalam dunia ini akan dapat mengerjakannya dengan kesungguhan dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih bagi mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati, sehingga mereka dapat terlepas daripada pergumulan-pergumulan hidup mereka di dalam terang kasih setia daripada Tuhan. Dan kalaupun di antara mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan yang akan boleh memberkati pula, sehingga ya Tuhan daripada sakit penyakitnya itu pun boleh dapat disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur padamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan melihat sebuah perkataan dan pernyataan yang dapat mengubahkan cara pandang hidup kita, yang mengubahkan cara boleh kita memikirkan selama kita boleh ada di dalam dunia ini. Dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saya membacakan kembali di dalam ayat yang ke-7 daripada firman Tuhan ini. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dari apa yang difirmankan Tuhan di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, kita dapat memiliki sebuah gambaran bagaimana dosa itu masuk di dalam diri seorang manusia yang akan berusaha mengacaukan cara berpikir seorang manusia terhadap Allahnya, terhadap penciptanya, dengan hal-hal yang ada di sekeliling manusia itu dan dengan hal-hal yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Jadi cara kerjanya bagaimana dosa itu masuk adalah melalui dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sehingga ketika apa yang ada di sekeliling kita itu turut meresponi dan juga kita meresponi
dengan cara pandang yang negatif, dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan daripada firman Tuhan, maka yang terjadi adalah dosa itu sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat ketika cara pandang kita itu lebih condong kepada hal-hal yang bersifat negatif dibanding daripada hal-hal yang bersifat membangun, maka sungguh hal itu pasti akan membawa kita kepada yang lebih negatif lagi, dan pada akhirnya dosa itu akan berbuah, yang artinya dosa itu sendiri akan menjadi sebuah dosa. Di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, ini adalah kejadian waktu Kain, dia begitu marah, dia begitu tidak menerima, oleh karena Tuhan tidak menerima persembahan daripada Kain. Kain melihat secara langsung bahwa Allah menerima persembahan adiknya, tetapi persembahan Kain tidaklah diterima oleh Tuhan. Di dalam bagian ini tidak ada penjelasan yang sangat konkret atau penjelasan yang sangat rinci sekali mengapa persembahan Kain tidak diterima dan persembahan Habil itu diterima. Tidak ada penjelasan yang sangat konkret sekali. Adapun yang mungkin pernah kita dengar, itu hanya semuanya bersifat tafsiran saja. Sebab Alkitab sendiri secara eksplisit tidak menerangkan mengapa Allah menerima persembahan Habil dan tidak menerima persembahan Kain. Saudara, di sini kita bisa melihat ini adalah otoritasnya Allah sendiri. Hak prerogatifnya Allah itu sendiri. Sehingga manusia tidak boleh intervensi. Sehingga manusia tidak boleh ambil campur ide untuk dapat menentukan apa dan bagaimana yang Allah kehendaki di dalam kehidupan, baik sistem yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui dasarnya seperti ini, maka hal yang boleh kita renungkan dan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus kembali mengetahui bahwa hanya Allah lah yang berhak atas seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Termasuk juga segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuk juga segala rencana-rencana yang Tuhan mau kehendaki bagi hidup kita untuk kita jalani. Tidak ada intervensi manusia. Tidak ada intervensi manusia. Nah, jikalaupun ada, seolah-olah bahwa itu adalah intervensi manusia ataupun kita turut melibatkan di dalam rencana Allah, pada akhirnya tidak akan mendatangkan sebuah damai sejahtera. Tidak akan mendatangkan damai sejahtera sama sekali. Oleh karena kita berusaha untuk mencari apa yang paling cocok dan sesuai dengan keperluan dan kepentingan pribadi kita. Itu sudah pasti. Oleh sebab karena kita adalah orang yang sudah berdosa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Kain melihat bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan, secara manusia, apalagi pada waktu itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, adalah hal yang sangat manusiawi sekali bahwa Kain bertanya-tanya, kenapa persembahanku itu tidak diterima dan persembahan adikku itu diterima? Nah, sekali lagi saya mau katakan di sini, tidak ada penjelasan yang eksplisit, yang terang, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Banyak orang mengatakan karena Habil mempersembahkan domba, Kain mempersembahkan tanam-tanaman, maka Allah sangat mengindahkan persembahan hewan. Saudara, pada waktu itu, tuntutan hukum Taurat itu belum terjadi pada waktu itu. Sebab tuntutan-tuntutan yang ada di Taurat itu ada di dalam kitab Imamat. Belum ada di dalam kitab Kejadian. Jadi kalaupun ada orang yang menafsirkan seperti itu, penafsirannya itu kurang tepat sekali.
Yang ada hanyalah diterima dan tidak diterima. Hanya itu saja. Kita bisa saja mengatakan, ya karena ini dan karena itu, karena ini dan karena itu. Tetapi Alkitab sendiri tidak kasih tahu mengapa Allah terima persembahan Habil dan tidak menerima persembahan daripada Kain. Maka kita akan perlu bertanya kepada Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi seperti itu. Ya mungkin saja supaya pada akhirnya kita juga semakin bertanya kepada Tuhan, apa persembahan yang paling terbaik yang aku berikan kepada Tuhan. Supaya kalau mungkin karena inilah maka hal itu diterima, ya mungkin kita akan berusaha melakukan akan hal itu. Tapi puji Tuhan, hal itu masih tertutup oleh karena kita dapat berpikir mau melakukannya yang lebih baik lagi. Saudara, Kain bisa secara manusiawi, ya pasti akan merasa iri. Pasti akan merasa, bagaimanakah yang sudah kulakukan? Mengapa apa yang mungkin yang baik kulakukan itu belum diterima oleh Tuhan? Secara manusia saya katakan itu terjadi. Apalagi di dalam kehidupan manusia yang sudah berdosa pada waktu itu. Kain juga adalah manusia yang sudah berdosa. Tentu pasti dosa warisan itu ada di dalam diri Kain dan dia akan bergejolak di dalam hatinya. Setiap manusia mempunyai gejolak-gejolak di dalam dirinya. Setiap manusia mempunyai gejolak, apalagi ada tekanan-tekanan yang terjadi di sekelilingnya, baik keluarga, baik pekerjaan, ataupun lingkungan sosial. Ketika itu menekan itu, dan daya tekannya itu lebih mengarah kepada hal negatif, dan kemudian kita ambil itu sebagai sebuah kesimpulan tanpa bertanya kepada Tuhan, nah ini akan menimbulkan dosa. Satu yang muncul di dalam diri Kain adalah pertanyaan, mengapa adikku diterima, aku tidak diterima? Kain bertindak seorang diri. Kain tidak bercerita kepada Tuhan. Kain tidak bertanya kepada Tuhan. Tetapi dia langsung berasumsi. Tetapi dia langsung mengambil sebuah tindakan, di mana tindakannya itu adalah tindakan yang tidak tepat. Walaupun benar bahwa hal itu muncul dari sikap mungkin semacam ketidakadilan dan yang lainnya. Tetapi tindakan yang tepat seharusnya, meskipun kita diperlakukan tidak adil, meskipun kita mengalami hal-hal yang sebenarnya itu tidak ditujukan kepada saya, hal yang harus kita pikirkan harusnya adalah bertanya kepada Tuhan. Harus selalu kita bertanya kepada Tuhan, saudara. Jadi tidak langsung mengambil sebuah kesimpulan. Jadi tidak apalagi mengambil sebuah tindakan. Bagi Kain, dia bukan hanya mengambil sebuah kesimpulan, bahkan dia mengambil sebuah tindakan. Dan protesnya kepada Tuhan itu, dia bukan protes langsung kepada Tuhan, tapi protesnya itu oleh karena kemarahannya, karena dia tidak, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia luapkan kemarahannya kepada objek yang salah, kepada objek yang tidak tepat, yaitu adalah kemarahan kepada adiknya. Seolah-olah tindakannya itu adalah tindakan yang benar. Seolah-olah tindakannya itu adalah tindakan yang tepat dan sesuai. Kalau ingin hidup kita berubah, kalau ingin hidup kita semakin terberkati oleh Tuhan, maka jangan pernah kita mengambil sebuah kesimpulan dari situasi yang menekan kehidupan kita sekalipun, apalagi kita sudah mengambil tindakan yang lebih dalam lagi dari situasi yang menekan kehidupan kita itu. Coba hari ini, mari kita belajar bertanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sharing kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, adakah yang salah dari persembahan saya? Tetapi karena hati Kain yang sudah
dipenuhi emosi hati Kain yang sudah dipenuhi dengan kemarahan kepada Allah, tetapi diluapkannya kepada adiknya, maka dia tidak lagi ada ketenangan untuk sharing kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, bukan artinya Allah membenci daripada Kain. Bukan artinya Allah tidak menerima Kain. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab berkaitan Kain dan Habil tidak ada berkata demikian. Tetapi yang jelas kita bisa mengetahui, meskipun persembahan itu tidak diterima, persembahan itu tidak diterima oleh Allah, bukan artinya Allah itu membenci Kain. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kerinduan kita di saat-saat tersulit, di saat-saat kita merasa bahwa kita ini terabaikan, di saat-saat dikala kita mungkin merasa terjepit oleh situasi atau diperlakukan orang tidak adil. Saudara, saya mau katakan kepada kita pada hari ini, jangan mengasumsikan sesuatu hal dari luapan emosi kita. Jangan kita mengambil sebuah tindakan dari luapan emosi kita yang tidak lagi stabil. Tapi cobalah bertanya kepada Tuhan, sharing kepada Tuhan, dan bertanya, mengapakah hal ini terjadi Tuhan? Kalau kita melihat bagaimana yang terjadi dengan Kain, Kain tidak ambil waktu untuk sharing kepada Tuhan. Tetapi dia ambil waktu berpikir, tetapi karena pikirannya sudah dibuai oleh dosa, maka itu lebih condong kepada negatif. Dan memang kalau di dalam luapan emosi, maka kita pun pasti akan lebih condong kepada hal yang negatif. Dan kalau itu diteruskan, maka itu akan memunculkan dosa. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah Kain sendiri. Demikian juga dengan kita. Kalau ada situasi yang terjepit, yang menjepit kita di dalam pekerjaankah ataupun rumah tangga atau hal yang diperlakukan orang kepada kita, kita nggak boleh berasumsi yang negatif. Kita harus kembali mengingat Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kita harus memegang ayat itu. Oleh sebab itu, Allah bukan saja bisa melakukan yang terbaik dari yang baik, tapi dari yang terburuk pun Allah bisa memunculkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada kehidupan kita. Maka daripada itu, tidak pernah tidak ada harapan. Tidak pernah tidak ada harapan. Selalu ada harapan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini. Mungkin orang mengatakan ini tidak ada harapan, tidak akan mungkin. Dan bagaimana caranya? Ya sudah, saya harus seperti ini. Tanpa kompromi dengan Tuhan. Hasilnya pasti salah. Hari ini, kalau hidup kita mau berubah, kalau hidup kita mau semakin lebih berubah dan semakin lebih berbuah, maka jangan lupa senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sharinglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah kembali diingatkan bagaimana hidup kami supaya berubah dan berbuah. Yaitu kami harus datang kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami ini tidak mengambil sebuah kesimpulan ataupun kami berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Amin.